Rekam jejak Said Didu menjadi sorotan setelah ia ikut angkat bicara terkait sosok pensiunan Jenderal Bintang 4 inisial B backing korupsi timah. Hal itu diungkapkan Said Didu saat hadir dalam sebuah acara di Kompas TV. Kemudian kami mengumpulkan dan mengevaluasi bukti-bukti yang kemudian sampai pada kesimpulan adanya kerugian keuangan negara sebesar 300,003 triliun. Angka detail sampai ke digit itunya adalah nanti kami akan jelaskan di persidangan tentu saja ya. Berupa apa saja? Yang pertama adalah kemahalan harga sewa smelter oleh PT Timah sebesar 2,285 triliun. Yang kedua adalah pembayaran biji timah ilegal oleh PT Timah kepada mitra tambang PT Timah sebesar 26,649 triliun. Kemudian yang ketiga adalah kerugian keuangan negara karena kerusakan lingkungan yang dihitung oleh Prof. Bambang ini sebesar 271,069 triliun. Nanti angka detailnya Prof. Bambang. Diketahui, kabar Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah diduga dikuntit oleh anggota Densus 88 saat menangani perkara korupsi tata niaga timah ramai menjadi sorotan. Gara-gara anggota Densus 88 yang terciduk, sosok purnawirawan Jenderal Bintang 4 berinisial B disebut dalang di baliknya serta memiliki urusan dengan kasus korupsi timah. Ex-Jenderal Bintang 4 ini disebut melindungi para koruptor yang terlibat kejahatan ini. Sayangnya, sosok sang jenderal yang disebut jadi backing di kasus korupsi itu masih menjadi misteri. Menanggapi hal itu, Said Didu mengatakan publik paham siapa sosok purnawirawan Jenderal Bintang 4 yang berinisial B tersebut. Said Didu juga mengatakan bahwa sosok tersebut sudah lama mengatur bisnis timah dan nikel yang ada di Indonesia. Sejak dulu, Said Didu memang dikenal sangat vokal dalam mengkritik pemerintah. Karir pria asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ini banyak dihabiskan sebagai PNS di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Kok bunyinya sih pembebasan kantor, pembebasan tanah? Yang boleh kata pembebasan itu kan adalah untuk negara. Iya kan Pak? Ya. Kalau swasta kan nggak ada namanya pembebasan. Nah, ini kata pembebasan kok dipakai padahal bukan untuk negara. Nah, jadi yang saya tahu ya dulu, yang namanya kalau suatu daerah di kategorikan PSN, proyek strategis nasional, itu pengadaan lahannya oleh negara. Bayangkan, berarti negara yang harus menyediakan lahannya. Berarti uang gila kan kalau sudah dijadikan PSN. Ini di situ ada penyelundupan hukum kan? Iya. Yang tidak lagi bisa masuk sebebasnya untuk nangkap ikan di wilayah tersebut. Inilah hasil karya pemimpin yang tidak bermoral mengusir rakyatnya. Saya berharap Ketapang aquaculture 20 tahun akan datang masih tetap ada dan tidak dicamplok oleh Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk ini juga terancam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pohon aku masih bisa melihat kau 10-20 tahun akan datang dan tidak dihancurkan oleh para bedebah-bedebah negeri ini yang sudah merampok rakyatnya dan merusak lingkungannya. Bahwa sangat individu, kalau di sistem yang bagus dan individu yang bagus aja kok. Kan saya bilang begini, menempatkan orang baik di kekuasaan itu 90% masalah sudah selesai. Tapi menempatkan orang tidak kompeten, tidak berintegritas, tidak jujur, maka Anda menambah 100% masalah. Saya setelah saya lepas semua, saya mau menjadi manusia merdeka dan akan turun ke jalan besoknya. Maknanya begini, maknanya mengkritiklah bukan dengan kebencian, tapi dengan data dan alasan solusi. Itu prinsipnya. Terus janganlah menjadi penikmat jabatan, apalagi menjadi penjilat. Saya, apa yang baik ya? Yang baiknya itu adalah dia cuek terhadap apa yang terjadi. Bagus itu baik. Enggak, bukan itu bagus. Jadi maksudnya bagusnya tuh dia cuek aja, bagus terhadap dirinya. Mantan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu, mengkritik pembebasan lahan dalam pengembangan kawasan mega proyek strategis nasional Pantai Indah Kapuk 2. Pola pembebasan lahan proyek di sepanjang pantai utara Tangerang itu dikritik Said Didu karena dinilai dilakukan secara sporadis dan sembunyi-sembunyi. Hal itu menggunakan preman-preman kampung berlangsung sembunyi-sembunyi selama 2 hingga 3 tahun terakhir, secara sporadis tidak di satu hamparan. Said Didu mengaku belum melihat langsung site plan pengembangan PIK 2.
Meski begitu, ia mendengar mega proyek ini akan membentang di sepanjang kurang lebih 20 km hingga Kronjo. Pola pembebasan lahan yang diacak itu membuat masyarakat merasa ketakutan sewaktu-waktu tanahnya dibeli paksa. Jadi tidak dilakukan pengembang terkait, melainkan dibeli melalui oknum dengan preman-preman yang membujuk masyarakat dengan harga rendah. Ia mendengar 50.000 per meter. Ia menduga dalam pembebasan lahan ini ada keterlibatan aparat dari tingkat desa, kecamatan hingga Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah kabupaten. Lebih jauh, Said mengaku berani bersuara saat ini lantaran ia memiliki pengalaman soal tanah miliknya yang dibelinya dari masyarakat 20 tahun lalu. Bahwa sangat individu. Kalau di sistem yang bagus dan individu yang bagus aja kok. Kan saya bilang begini, menempatkan orang baik di kekuasaan itu 90% masalah sudah selesai. Tapi menempatkan orang tidak kompeten, tidak berintegritas, tidak jujur, maka Anda menambah 100% masalah. Saya setelah saya lepas semua, saya mau menjadi manusia merdeka dan akan turun ke jalan besoknya. Maknanya begini, maknanya mengkritiklah bukan dengan kebencian, tapi dengan data dan alasan solusi. Itu prinsipnya. Terus janganlah menjadi penikmat jabatan, apalagi menjadi penjilat. Saya apa yang baik ya? Yang baiknya itu adalah dia cuek terhadap apa yang terjadi. Bagus itu baik. Enggak, bukan bagus. Jadi maksudnya bagusnya tuh dia cuek aja, bagus terhadap dirinya. Maksudnya kok bisa ya dia cuek? Cuek aja. Kok bisa ya bisa cuek gitu loh. Nah, bisa cuek tuh karena ada dua kemungkinan orang tuh cuek. Dia nggak tahu atau ketidaktahuan sama sekali atau ketidak mau tahu sama sekali. Jadi gimana? Saya ya kalau saya menyatakan, kalau saya ditanya adakah harapan dengan duet itu, saya katakan sekarang sudah berduet. Adakah perubahan yang berarti? Itu saja. Di luar pengalaman itu, banyak warga yang cerita ke dirinya tapi tidak berani bersuara. Dari cerita yang didengarnya, pengembang kecil membeli tanah warga dengan harga 200 hingga 300 ribu per meter persegi. Namun harga terjun bebas manakala dibeli oleh kaki tangan pengembang dengan harga hanya 50 ribu per meter persegi. Ia lalu menyebut Agung Sedayu karena perusahaan tersebut yang akan bangun jalan tol berlokasi di PIK 2 dari Bandara Soekarno-Hatta ke Kronjo. Artinya bukan orang lain. Bila warga tidak mau menjual tanah, maka mereka dipaksa menjual dan melaporkan ke pengadilan. Walhasil, uang ganti rugi yang dititipkan pengadilan oleh instansi yang memerlukan tanah yang akan diterima warga. Sebelumnya, dalam video berdurasi 2 menit 8 detik yang beredar tampak Said Didu menggunakan kaos putih berkerah dengan logo Adidas di dada kiri berkacamata hitam, berdiri di atas rakit bambu. Saat menyampaikan kritik pada video itu, Said berada tidak jauh dari dermaga Desa Ketapang, Kecamatan Mau, Kabupaten Tangerang. Dari kejauhan, tambah hutan mangrove dan patok-patok yang ditancapkan ke laut sebagai pagar pemanjang. Yang tidak lagi bisa masuk sebebasnya untuk menangkap ikan di wilayah tersebut. Inilah hasil karya pemimpin yang tidak bermoral mengusir rakyatnya. Saya berharap Ketapang aquaculture 10-20 tahun akan datang masih tetap ada dan tidak dicamplok oleh Pantai Indah Kapuk. Pantai Indah Kapuk kan ini juga terancam. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pohon aku masih bisa melihat kau 10-20 tahun akan datang dan tidak dihancurkan oleh para bedebah-bedebah negeri ini yang sudah merampok rakyatnya dan merusak lingkungannya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ini ciptaanmu, pohon-pohon yang kau ciptakan, insya Allah bertasbih kepadamu untuk menyelamatkan negeri ini. Karena sepertinya doa manusia di Indonesia sudah tidak mempan lagi, karena mereka gampang sekali disogok. Doa pohon, doa ikan, doa semua. Saya berharap Allah mendengarkan, sehingga terketuk hatinya, hati para pemimpin, agar tidak lagi menjadi budak para konglomerat untuk mengusir rakyatnya dan merusak lingkungannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai mangrove, 10 tahun, 20 tahun akan datang. Doamu kepada Allah, tasbihmu kepada Allah. Saya berharap menyelamatkan bangsa ini. Saya tidak berharap lagi kepada pemimpin-pemimpin negeriku, karena mereka betul-betul menjual negerinya. Saya katakan, Ketapang ini sudah di tengah-tengah lahan yang sudah dibebaskan oleh Proyek Strategis Nasional Pantai Indah Kapuk.
Jadi ini tinggal menunggu waktu juga. Mudah-mudahan masih bisa tumbuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nancap. Langsung nancap. Lagi ditekannya. Wakilkan aja deh. Aku dekat itu. Oke. Dalam video tersebut, Saididu mengatakan nelayan terusir karena laut telah dipatok. Ketika dikonfirmasi soal video itu, Saididu membenarkan. Ia mengatakan video itu berisi keprihatinannya tentang kondisi masyarakat yang takut melawan intimidasi dan teror. Ia pun mengaku geram dan marah.